Assalamualaikum, Bu Septi. Gimana kabarnya? Baik, Bu Endah. Iya, kita jumpa lagi ya di sini di ruang virtual. Septi, sebelum kita akan melakukan coaching ya, di sini saya sebagai supervisor, mungkin ada beberapa mungkin yang akan saya sampaikan kepada Bu Septi. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaian nantinya coach sama coachee akan saya amati, kemudian di sana apakah sudah sesuai alur tirta, kemudian juga apakah nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sesuai atau pertanyaannya itu adalah apakah berbobot begitu, kemudian coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach begitu nggih. Jangan lupa untuk prinsip coaching di sana ada kemitraan salah satunya, kemudian ada kreatif, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee. Begitu Bu Septi, untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Septi. Yang pertama ini Bu Septi, eee, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan yang nanti pada sesi coaching kali ini Bu Septi? Iya, Bu Endah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendampingi saya dalam kegiatan coaching kali ini. Saya sebagai coach di sini ingin diamati terkait dengan kompetensi dalam melaksanakan alur tirta ya, Bu Endah, karena ini adalah Ya. salah satu langkah dalam menerapkan coaching. Saya merasa perlu diamati nih untuk mengembangkan kompetensi saya sendiri ya, bagaimana dalam menerapkan alur tirta pada proses coaching. Oh begitu ya, jadi di sini Bu Septi ingin mengembangkan proses di alur tirtanya gitu ya, kemudian yang diamati di alur tirtanya seperti Iya. itu. Untuk lebih spesifiknya dalam kompetensi coaching itu kan ada beberapa. Nah Bu Septi ingin yang diobservasi itu secara spesifik yang mana? Dalam hal ini ya Bu Enda, bagaimana saya bisa sepanjang proses coaching itu bisa mendengarkan secara aktif, kemudian Ya. bisa menyampaikan pertanyaan berbobot yang memberdayakan coachee nih, supaya coachee-nya tuh bisa terbantu, terarah gitu, kemudian, menstimulus coachee ini untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, ya baik. Di sini untuk indikatornya Bu Septi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Septi apa di sini? Iya, indikator ketercapaiannya antara lain tentu saja yang paling jelas terlihat adalah ketika nanti, coachee saya itu bisa semakin mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, apa potensi yang dia miliki, dan bisa menemukan solusi dan merasa puas dari hasil percakapan atau hasil coaching yang saya lakukan. Oke, di sini, berarti Bu Septi untuk indikatornya ya bisa mengidentifikasi gitu ya, dari coachee yang nanti oh ya untuk coachee-nya untuk saat ini siapa Bu Septi coachee-nya? Ada rekan sejawat saya, Oh ada dari Kansaran. Ibu Nino yang akan menjadi coachee saya malam ini. Oke, selanjutnya untuk waktunya saya serahkan pada Bu Septi, kemudian dengan Bu Nino, silakan dengan Bu Nino sebagai coaching-nya bisa dilaksanakan setelah ini ya, Bu Septi. Ya. Dipersilahkan Bu Septi. Baik, terima kasih Bu Endah. Selamat malam Bu Nino. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Septi. Iya, gimana kabarnya nih Bu Nino? Ya, alhamdulillah meskipun, agak berat tapi tetap ceria dan senyum-senyum aja nih Bu Septi. Iya ya, kita senyumin aja ya. Iya, semua akan indah padahal ora ya. Oke, mari kita saling memberikan energi positif, saling ya
berbagi semangat. Nah, Bu Nino senang sekali kemarin Bu Nino menghubungi saya dan akhirnya kita punya kesempatan untuk bertemu lagi, ngobrol lagi. Ini sebuah momen yang sangat menyenangkan. Nah, Bu Nino di sesi coaching kali ini ada tujuan apa nih yang ingin dicapai dari proses coaching kita kali ini? Iya iya iya, terima kasih banyak Ibu Septi yang sudah meluangkan waktunya. Saya yakin, eee, saya mesti antri gitu ke Bu Septi karena saking sibuknya ya Bu Septi, jadi saya sangat bersyukur untuk, hari ini bisa ketemu dengan Bu Septi dan mudah-mudahan, ini ada sesuatu, wah sesuatu ini yang mesti saya sampaikan ke Bu Septi, ini adalah tentang ini Bu Septi, agak lebih ke beban hidup gitu. Tidak apa-apa kan ya ini tidak melulu tentang pembelajaran, bagaimana Bu Septi? Oh, Nggak apa-apa kan? enggak. Baik baik. Jadi gini loh Bu Septi, saya itu kan termasuk guru yang, lumayan lumayan apa ya, lumayan kepakai gitu. Eee, Kalau orang bilang itu kayak lo lagi gitu. Apa-apa itu kayak, "Bu Nina aja yang ini berangkat ya, Bu Nina aja yang handle ini ya, handle itu ya." Nah, itu tuh, saya tuh kayak, jadi kebeban banget lama-lama. Ya meski setiap apa yang diberikan tugas kepada saya itu, saya oke aja, kerjakan aja, tapi tetep ya itu kan, mengurangi waktu saya untuk, nonton drakor misalnya atau untuk piknik gitu waktu liburan karena terpaksa harus di sekolah. PPDB elo lagi, SKP elo lagi, ANBK berangkat lagi, mumet saya Bu Septi. Nah, harapannya setelah ketemu dengan Bu Septi itu saya bisa mendapatkan pencerahan gitu loh, saya biar nggak, eee, burnout bagaimana mengatur hidup saya tuh nanti, saya dapat dapat sesuatu lah dari, pertemuan kita hari ini nih, gitu Bu Septi. Mumet ya Bu Septi? Oke, ya jadi ini karena memang guru yang luar biasa ya Bu Nino ya. Jadi di mana-mana diperlukan dalam berbagai kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini kan menunjukkan sebuah potensi dan luar biasa nih dari seorang Bu Nino. Tapi di sini ya saya menangkap satu kata kuncinya adalah burnout ya. Oke, Aduh, mhm. apakah bagaimana Bu Nino menyadari kondisi burnout ini apakah baru saja atau mungkin sudah berjalan sekian lama, seberapa lama, sejak kapan merasakan kondisi ini ya? Bagaimana awal mula mengidentifikasi diri mencapai burnout ini Bu Nino? Oke, baik. Kayaknya kalau burnout itu memang baru, di akhir-akhir ini saja sih Bu Septi, ketika saya menyadari, bahwa semua orang, teman yang lain itu boleh izin cuti, bukan izin ya, boleh cuti liburan dan saya enggak. Kok saya agak agak terjadi kepeningan luar biasa dan, agak berkunang-kunang begitu. Hati saya, aduh kok bisa ya, kayak langsung energinya itu langsung drop gitu loh Bu Septi. Nah saya pikir itu menjadi titik awal ya, berarti yang saya lakukan bertahun-tahun itu jangan-jangan bukan karena saya, berpotensi seperti yang disampaikan oleh Bu Septi tadi, tapi karena orang lain nggak mau dan saya mau. Nah itu gimana dong? Oke, eee, dalam melaksanakan berbagai tugas ya, yang terutama tugas-tugas yang menurut Bu Nino menjadi, titik balik di mana Bu Nino merasa agak-agak burnout tadi itu, seperti apa teamwork yang dimiliki Bu Nino atau sumber daya yang sudah dimiliki saat ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada Bu Nino ini? Iya, Daya dukung atau bener sekali. Untuk kegiatan yang bareng-bareng, dan dalam satu waktu tuh bisa 2 sampai tiga kegiatan dalam satu waktu, Bu Septi. Jadi itu kan membutuhkan ekstra pikiran, ekstra tenaga, harus sehat, konsentrasi tinggi, seperti itu kan. Nah, ada, satu bagian yang memang saya pikir,
itu tuh saya nggak masuk ke situ tuh orang lain bisa gitu loh, kenapa harus saya terus gitu. Itu membuat apa ya, membuat ingin protes dan kecewa, tapi harus dilakukan karena gimana ya, karena tugas ya, lagi-lagi tugas dan sudah kayak perintah gitu, kayak mandat seorang kepala sekolah begitu kepada saya, ya mau tidak mau harus saya lakukan gitu loh. Padahal benernya itu tuh enteng gitu loh, orang lain bisa kenapa gue lagi gitu. Gitu Bu Septi. Waduh, ya itu tadi karena ada nilai plus ya dari sosok Bu Nino ini. Jadi tugas-tugas yang penting tadi diserahkan kepada Bu Nino. Nah, mungkin terkait dengan tadi, apakah selama ini Bu Nino sudah berusaha untuk menyampaikan kondisi itu mungkin ke teman-teman dekat di sekitar Bu Nino atau kepada atasan, dan bagaimana ya respon dari lingkungan kerjanya Bu Nino terhadap tadi apa yang Bu Nino sampaikan ke mereka misalnya? Iya, benar. Sebenarnya saya orangnya tuh nggak nurut-nurut amat loh, nggak nerima-nerima amat juga loh. Ketika diberikan tugas seperti itu, saya sudah menyampaikan ke kepala sekolah langsung gitu, "Pak, gimana Pak kalau untuk tugas semacam ini bukan saya, yang lain lah gantian gitu, biar saya mengerjakan tugas yang lain yang urgensinya itu sama gitu." Tapi lagi-lagi kepala sekolah menyampaikan bahwa, "Oh nggak bisa, memang yang biasa pegang seperti itu." Kayak PPDB gitu misalkan, verifikator itu kan memang butuh butuh orang-orang yang, apa ya, bener-bener teliti, detil, kemudian ada, karena itu hubungannya dengan anak atau murid itu memang yang dianggap saya bisa melayani anak dengan baik, kemudian tidak men-judge, tapi tetap menggali apa-apa yang dimasukkan itu benar atau enggak, seperti itu loh. Itu jadi, nggak bisa, katanya nggak ada orang, padahal satu sekolah tuh berapa orangnya, 70 tuh, 2 guru, kenapa yang lain nggak dilihat, kenapa saya lagi gitu. Ya agak kecewa, tapi ya gimana, bikin frustasi lah itu Bu Septi. Curhat Oke, ini. saya dari curhatan Bu Nino tadi ya, dari upaya Bu Nino untuk mengidentifikasi kondisi yang dihadapi, tadi juga sudah muncul hal-hal yang luar biasa gitu, bahkan dalam proses identifikasi tadi kita bisa menemukan bahwa alasan dari kepala sekolah itu ya, kenapa Bu Nino yang mendapatkan tugas itu, karena memang Bu Nino itu yang teliti, yang bisa menghadapi murid dengan baik, yang tadi bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, padahal ada sumber daya yang menurut Bu Nino ini kan ada banyak. Nah, lalu mungkin ada, ini saya melihatnya bahwa sudah ada upaya ya dari Bu Nino untuk bisa berbagi tugas dengan rekan kerja yang lain, tetapi ternyata belum sesuai harapan Bu Nino. Nah, dari pendapat Bu Nino sendiri, hal-hal apa ya yang membuat kondisi atau melatar belakangi kondisi di sekolah Bu Nino? Kenapa pembagian perannya belum proporsional nih? Menurut Bu Nino ada apa sih yang melatar belakangi yang nanti bisa kita uraikan bareng-bareng gitu? Ya. Ini jadi membuat saya berpikir ya, Bu Septi, dari yang Bu Septi tanyakan itu tadi. Mungkin yang terjadi adalah pengkaderan gitu ya, memberi kepercayaan gitu, kurang gitu, kesempatan itu kurang diberikan secara merata kepada seluruh rekan guru seperti itu. Mungkin itu karena ketakutan dari sekolah atau kepala sekolah bahwa apa yang dikerjakan oleh orang baru itu tidak sesuai dengan harapan mereka gitu kan. Namun kan memang kalau nggak dikasih kesempatan, orang baru itu kapan bisanya ya kan? Setiap orang kan bisa ya, dan nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan. Namun tetap, untuk, misalnya untuk verifikator itu kan sudah ada kayak rubriknya lah, centangannya tuh lu mesti ngapain gitu kan. Itu kan bisa disampaikan, ya mungkin kurang kesempatan itu aja, dan, ketakutan untuk, tidak sempurna gitu, mungkin hasil-hasil yang ingin dicapai oleh sekolah. Mungkin itu sih Bu Septi ya. Iya, di sini saya menangkap bahwa ada ini ya, rasa
krisis kepercayaan gitu ya kepada pemegang tugas yang baru, atau kepercayaan, sulit menumbuhkan kepercayaan untuk melimpahkan tugas-tugas penting kepada orang-orang baru, mungkin guru-guru generasi yang baru-baru yang lebih muda gitu ya. Nah, kalau dari yang Bu Nino bayangkan gitu ya, idealnya itu ada upaya apa ya yang bisa dilakukan gitu, mungkin yang di situ juga melibatkan peran Bu Nino untuk kedepannya bisa lebih membantu manajemen sekolah untuk belajar mempercayai rekan-rekan guru yang lain gitu. Ya, saya pikir memang kesempatan itu memang harus diciptakan Bu Septi, nggak bisa enggak. Harus berani dan itu mungkin butuh upaya yang lebih baik dan lebih dalam lagi dari saya ya, untuk meyakinkan seluruh warga sekolah lah, seluruh manajemen dan kepala sekolah bahwa memang harus segera untuk orang lain atau guru-guru muda itu diberi kesempatan. Kalau enggak akan kehilangan momen dan ketinggalan loh, karena itu tuh kaitannya dengan keterampilan juga kan, keterampilan sosial, keterampilan kompetensi juga untuk ketelitian gitu. Kalau orang diberi kesempatan kemudian dia merasa nggak teliti, kan pasti dia akan belajar dari kesalahan itu. Oh, kemarin nggak aku tanya Nick nih, oh berarti untuk berikutnya aku harus lebih lihat lagi untuk Nick-nya dan sebagainya, misalkan itu di PPDB ya. Itu saja. Untuk pekerjaan yang lain, untuk bidang-bidang di kurikulum itu, karena saya sudah bertahun-tahun ya yang saya kerjakan dan saya lakukan, memang berusaha membagi untuk pekerjaan KSP ya, terutama kepada tim kurikulum yang baru gitu, untuk mulai berkomunikasi dengan guru untuk meminta modul ajar, membuat tautan dan sebagainya. Dari yang ringan dulu lah, dari yang ringan kemudian membuat SK kayak gitu kan bisa. Kalau saya mungkin yang agak berat-berat dan membutuhkan pengambilan keputusan, seperti memastikan struktur kurikulumnya harus benar, karena itu sebagai sebagai poin gitu yang harus benar dulu untuk sebelum mendapat rekomendasi dari provinsi itu. Ini untuk SKP. Untuk yang lainnya lagi, misalkan untuk ANBK itu yang lain aja yang baru, karena itu hal-hal yang selalu setiap tahun, misalkan ANBK tuh akan diulang oleh pemangku kebijakan. Jadi itu bisa untuk diikuti oleh orang baru. Nah, itu sudah mulai saya minta gitu kepada rekan yang baru itu untuk mengikuti Zoom-nya seperti itu. Udah ada upaya deh Bu Septi dari saya. Gitu Bu Septi. Wah, luar biasa nih Bu Nino. Jadi sudah ada beberapa upaya untuk merubah kondisi di sekolah Bu Nino ya. Saya konfirmasi lagi tadi beberapa hal, terutama yang sudah sangat konkret dilaksanakan adalah mulai dari teamwork, berkolaborasi, berbagi peran, itu sudah dilaksanakan ya Bu Nino. Udah ada regenerasi berarti ini sedang berjalan. Kemudian sudah mulai. Kemudian terkait dengan tadi ANBK juga sudah melibatkan dan ada regenerasi sumber daya manusia ya. Jadi memang pengelolaan SDM di sekolah itu penting banget ya Bu Nino, supaya semua berdaya gitu ya. Nah, tadi satu cerita dari Bu Nino adalah berusaha merubah pola pikir warga sekolah nih, bahwa kesempatan itu harus diberikan pada guru-guru yang lain. Nah, kalau langkah konkretnya mungkin sudah ada bayangan Bu Nino, mulai akan dilakukan dengan hal seperti apa ya untuk bisa membantu teman-teman di sekolah untuk berani mengambil peran nih. Kira-kira ada upaya konkret seperti apa nih yang bisa dilakukan? Kalau di sekolah yang saya pribadi ya sudah mulai awali, itu memang kami tuh punya kayak komunitas gitu ya. Komunitas saya namakan itu pemburu, kalau dulu namanya pemburu sertifikat, dulu banget. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang saya ganti pemburu lipen ya, kayak gitu, karena lama-lama ini ya saling berbagi toko kosmetik
untuk lipen yang bagus, lipstik yang bagus itu di mana? Nggak, padahal isinya itu adalah informasi-informasi untuk misalkan pelatihan, ada pelatihan apa begitu. Kalau dulu yang terjadi adalah ketika saya share pelatihan seperti itu, maka teman-teman itu butuh dorongan dan saya kayak sebagai menarik mereka gitu loh. Jadi capek Bu Septi. Namun akhir-akhir ini saya hanya share kemudian benar-benar meminta salah satu dari mereka itu untuk kamu aja yang itu koordinasi siapa saja yang mau ikut, kemudian mungkin ada surat tugas dan sebagainya, kamu juga mulai komunikasi dengan TU dan sebagainya kayak gitu. Jadi agak ringan lah, lebih ringan untuk apa yang saya ceritakan tadi, bahwa kalau dulu tuh kayaknya saya sebagai ini ya, narik mereka dengan sekuat tenaga seperti itu, tidak sebagai pendorong. Kalau sekarang saya sebagai pendorong saja, dan itu yang saya lakukan adalah lebih ringan. Sama seperti yang saya sampaikan tadi untuk pos-pos seperti ANBK dan sebagainya, saya meminta benar-benar minta kerjasamanya, ayolah yang berani gitu. Jadi saya mendorong mereka untuk mulai ikut membaca pos-posnya, permennya dan sebagainya. Itu memang harus dipelajari, dan itu ilmu, bukan ilmu, pengetahuan yang bisa dikejar kok, gampang kayak gitu. Butuh beberapa waktu untuk fokus sebentar, meluangkan waktu sebentar saja, maka akan dapat gitu loh, akan arahnya kemana tuh mereka bisa mengambil langkah, cara mengorganisasi kegiatan tersebut mudah sekali. Begitu Bu Septi. Oke, jadi tadi ada ini ya, upaya untuk mendorong dan memberikan dorongan lebih ke personal-personal yang sudah jelas dia punya potensi dan diberi kesempatan untuk belajar gitu ya. Oke Bu Nino, tadi ada beberapa upaya yang sudah disampaikan, nah terkait dengan upaya-upaya tadi, mulai dengan membangun teamwork yang lebih solid ya untuk upaya regenerasi dan sebagainya. Selain yang sudah dilaksanakan di tahun ajaran sebelumnya, mungkin nanti ke depan itu ada rencana spesifik dan timeline-nya itu bagaimana Bu pelaksanaannya dari rencana-rencana tadi? Ya. Terima kasih banyak. Memang untuk berikutnya, untuk tahun-tahun, ya bisa dibilang untuk tahun depan seperti itu ya, untuk kegiatan seperti ANBK, kemudian ada penyusunan SKP, itu sudah harus dan urgent gitu untuk segera ada yang pegang gitu. Saya hanya sebagai penasihat saja, dan ada seseorang teman yang akan saya pasrahi kayak gitu. Kemudian ada lagi, karena kegiatannya banyak ya Bu Sepses. Iya, yang prioritas ini kita kalau karena saking banyaknya maka kita Bu Nino bisa menceritakan yang prioritas terdekat nih Bu Nino. Benar, prioritasnya itu yang pertama memang ANBK itu dulu. ANBK itu benar-benar sudah saya lepas kayak gitu. Saya berjanji kepada teman tadi untuk selalu mengikuti, mengawal seperti itu. Cuman ya nggak saya yang bilang harus ini harus itu, nggak. Belajar dari sini aja, silahkan biar dia mengeksplor. Kalau saya yang bilang kamu harus begini, harusnya begini loh, bikin ini dulu. Kapan mengkadernya ya kan? Nanti capek lagi saya gitu. Jadi sudah waktunya untuk saya berikan kepada orang lain, dan harus mau, karena biasanya tuh pada nggak mau gitu Bu Septi. Ini kebetulan ada teman yang sudah bilang, oke, aku mau coba gitu. Udah seneng banget saya. Aku mau coba, itu udah kalimat dan kata-kata yang sangat melegakan hidup saya gitu Bu Septi. Ya. Jadi ini tadi di tahun ajaran baru akan segera secepatnya Bu Nino beberapa hal yang bisa didelegasikan ke orang lain akan dibagi perannya, dan sebagai bentuk dorongan dan motivasi tadi kayak guru ngasih scaffolding gitu ya ke murid, bantuan sementara itu buat ngayem-ngayemi partnernya tadi ya. Betul. Karena itu ANB kan segera ya, Agustus ini pelaksanaannya ya kan. Ini udah mulai.
Oke, gitu. terima kasih banyak Bu Nino atas obrolannya yang sangat menginspirasi. Saya juga jadi terinspirasi banyak dari seorang guru yang begitu produktifnya sampai manajemen ya tadi terkait dengan manajemen waktu dan menata hati, emosi begitu. Dan saya harap pembicaraan kali ini, coaching kali ini bisa bermanfaat juga untuk saya. Dan setelah kita sudah sampai di akhir sesi, nah menurut Bu Nino, setelah berbicara mengobrol dalam sesi coaching ini, ada hal apa nih yang dirasakan oleh Bu Nino atau apakah tujuannya kita sepakati di awal sudah tercapai atau bagaimana ini? Ya, luar biasa sebelumnya dan sekali lagi saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Bu Septi ini. Yang saya rasakan itu lega gitu Bu Septi karena ada seseorang yang apa ya, yang meluangkan waktu kepada saya untuk benar-benar mendiskusikan secara mendalam apa yang saya alami. Dan untuk tujuannya tadi begini Bu Septi, saya merasa Bu Septi menguatkan saya bahwa saya memang harus mulai untuk melakukan aksinya tadi dengan benar-benar mendelegasikan tadi harus segera malah di awal tahun ajaran ini karena itu kan sudah di akhir-akhir Juli mau Agustus karena pelaksanaan yang prioritas lagi tadi adalah ANBK itu menguatkan saya sekali bahwa memang sudah saatnya udah harus diberikan kepada orang lain biar nggak capek sendiri dan kayak ini ya memberikan peran biar kreativitas dan produktivitas dari teman saya yang lain itu lebih terjaga dan ada gitu. Itu Bu Septi, terima kasih banyak. Iya, oke. Ini memang luar biasa ya. Jadi percakapan bermakna kita malam ini luar biasa sekali. Bukan hanya terkait dengan manajemen pribadi atau kebutuhan pribadi dari Bu Nino, tetapi juga di sini ada sebuah tujuan yang sangat baik bagi organisasi atau ekosistem sekolah ya, di mana Bu Nino merasa bahwa ini perlu ada pembagian peran yang proporsional untuk bisa memberdayakan rekan-rekan sejawat. Nah ini luar biasa sekali Bu Nino. Saya juga ingin sekali mendengar kelanjutan ceritanya. Jadi bagaimana, apakah nanti setelah awal-awal tahun ajaran baru sudah bisa cooling down ya. Jadi ini bukan berbagi burnout ke orang lain, tapi berbagi rasa percaya ya Bu Nino ya, saling percaya Betul. dalam berbagi peran di sekolah. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita bisa sepakati juga ya, kira-kira kita bisa ngobrol lagi kapan nih Bu Nino? Kayaknya awal Agustus tuh udah bisa nih Bu Septi, kalau Bu Septi bisa ya ada waktunya, Siap, siap. kita nanti bisa kontak-kontakkan, saya bisa mengkontak Bu Septi untuk ini ya, melakukan janji temu gitu. Mudah-mudahan bisa ya Bu Iya. Septi, tolong diberikan waktu bagi saya. Siap Bu Nino. Ya, terima kasih. Ya, Sekian sama-sama. sesi coaching kita malam ini. Selamat malam Bu Nino. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bulan Agustus. Ya, sampai ketemu. Ya, alhamdulillah untuk coach sama coach udah selesai coachingnya ya. Bu Septi ya di sini tadi ya saya dari observasi saya di sini seru Iya, sekali ya tadi coachingnya benar-benar hidup sekali dan kondusif antara coach dan coach ada hubungan yang sangat dekat dan tadi kondusif sekali. Di sini yang tadi saya amati Bu Septi dari yang awal tadi saya tanyakan bahwa di sana mungkin ada ini ya sebelumnya akan saya sedikit apa ya dari pertanyaan yang di awal tadi kita kan sudah masuk pasca nih, pasca observasi. Nah, di sini dari hasil pengamatan secara keseluruhan tadi Bu Septi sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta ya, tetapi di sini saya perlu menanyakan secara langsung pada Bu coach ya, Bu Septi yang merasakan bagaimana menilai sendiri ya performa dari kompetensi yang tadi sudah dilaksanakan Bu Septi. Bagaimana ini penilaiannya terhadap diri sendiri? Kalau dari saya pribadi, saya merasa cukup puas dengan pelaksanaan coaching tadi. Kompetensi utama yang ingin saya kembangkan dan ingin diamati tadi adalah terkait dengan bagaimana saya bisa
hadir sepenuhnya dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Endah. Ya. Tadi saya merasa sudah cukup menyimak apa yang diceritakan oleh Koci, kemudian saya berusaha untuk hadir seutuhnya dan mendengarkan secara aktif bagaimana cerita dari Koci, kemudian membuat pertanyaan berdasarkan dari apa yang sudah diceritakan oleh Koci. Jadi saya berusaha untuk menangkap inti pembicaraannya apa, kemudian menggunakan itu untuk menggali lebih dalam dan menanyakannya secara lebih detail kepada Koci. Oke, jadi di sini penilaian sendiri, performanya Bu Septi sendiri cukup puas begitu ya? Iya. Nah, apa yang membuat, Bu Septi menilai seperti itu? Apakah ada, tadi mungkin sudah sedikit disampaikan ya, ada berapa indikatornya, mungkin ada tambahan lagi Bu Septi? Ya, saya rasa indikator yang saya tangkap ya, menurut saya sendiri adalah tadi ketika saya akan menyusun kalimat pertanyaan, itu saya awali dengan semacam mengkonfirmasi ya, saya membuat kalimat tanya itu diawali dengan kata kunci dari cerita si Koci. Di situ saya merasa bahwa ketika saya melakukan hal tersebut, itu berarti menunjukkan bahwa saya itu sudah mendengarkan, menyimak, dan saya bisa menyusun pertanyaan yang relevan. Oh begitu ya Bu Septi ya. Jadi di sini, tadi sudah cukup puas, tambahan tadi sudah, memenuhi dari indikator-indikator yang tadi udah disampaikan. Nah di sini sebagai, penutup, ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan di sini, dari hasil observasi saya berbasis data aja ya, dan bebas dari penilaian dan asumsi di sini, fokus yang ingin dikembangkan dari hasil tadi, pracakapan, kemudian pada saat supervisi dan setelahnya, di sini Bu Septi sudah sangat baik. Saya sebagai supervisor tadi Bu Septi cukup puas ya, saya sangat puas karena punya coach handal seperti Bu Septi di sini. Dan semua dari alur Tirta itu, dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada di sana setelah mengidentifikasi ada, R-nya apa ya Bu Septi ya, Ya, R-nya di tadi sudah sana menanyakan sudah semua, rencana ya dari rencana aksi dan tanggung rencana jawab aksinya. begitu ya, semua sudah terlaksana dengan baik Bu Septi. Ya, eee, kemudian mungkin di sini Bu Septi ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil, coaching yang dilaksanakan barusan dilakukan Bu Septi? Mungkin ada Iya, lagi yang ingin yang dikembangkan? paling menantang memang menurut saya bagaimana kita bisa menyusun pertanyaan yang berbobot ya Bu Endah ya, Iya karena iya. itu kan benar-benar membutuhkan kondisi ya banyak hal ya yang melatar belakangi kita harus fokus, kita harus penuh empati, mendengarkan cerita Koci, menyimak, kemudian itu menurut saya yang paling menantang karena kalau kita nggak fokus dikit aja kita nanti jadi tidak bisa menyusun pertanyaan yang sesuai dengan ceritanya si Koci. Kita benar-benar harus menyimak dan mampu berimprovisasi sesuai dengan obrolannya gitu. Ah, iya, oke. Boleh tahu misalnya nanti untuk upaya Bu Septi supaya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk coaching-nya? Nah Mungkin ini ke ya depannya Bunda, rencana tindak lanjutnya bagaimana? rencana ya terima kasih, ini saya jadi, semakin ini ya Bunda, semakin memikirkan apa yang akan saya lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut. Ya saya pikir saya bisa belajar dari video-video coaching yang ada di YouTube misalnya, kemudian bisa melihat praktek coaching dari rekan-rekan yang lain untuk menjadi inspirasi dan mempelajari juga, teorinya lagi ya, supaya gimana ya tips-tipsnya itu supaya bisa menyusun pertanyaan yang berbobot. Dan yang jelas ini kan butuh tadi skill ini skill yang perlu, dilatih gitu. Jadi butuh jam terbang sih menurut saya kalau bisa punya kemampuan yang natural seperti itu untuk bisa berimprovisasi, menyusun kalimat-kalimat tanya yang sesuai gitu, itu menurut saya butuh jam terbang. Jadi saya pikir butuh berlatih. Nah kalau di sekolah ini kan lagi lumayan sering ya teman-teman itu tertarik untuk
melakukan observasi dengan rekan sejawat itu yang ada di PMM itu yang untuk penilaian kinerja. Nah, itu ada beberapa teman yang pengembangan kompetensinya itu memilih itu, dan itu kita udah sepakat untuk bersama-sama saling bergantian mengobservasi kelas masing-masing, kemudian akan kita diskusi gitu ya dengan paradigma coaching seperti ini. Itu ya Oke, rencana saya. oke, terima kasih Bu Septi atas waktunya. Semoga apa, upaya dan rencananya tindak lanjut ke depan bisa segera terrealisasi juga. Kemudian saya juga terima kasih juga, dengan adanya apa, Bu Septi sebagai coach dan Bu Nino sebagai coachee itu, memberi memberi pengetahuan baru pada saya. Kemudian juga banyak banyak apa ya, pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah saya apa ya, alami di sana. Nah, terima kasih sekali, saya sangat terbantu dengan sesi ini juga. Dan semoga nanti ke depannya Bu Septi sebagai coach akan menjadi coach yang lebih handal lagi dari sekarang. Itu mungkin, sampai di sini pertemuan kita kali ini Bu Septi, Bu Nino, saya akhiri. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Akhir banyak. sekali, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Enda, saya juga merasa terbantu sekali tadi sudah mendapatkan masukan-masukan dan bantu saya untuk merencanakan ke depan mau belajar seperti apa untuk meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih Bu Enda. Sama-sama.